Hai, ketemu lagi bersama aku Emi Pramita. Ini aku udah bahas lahiran anak pertama aku secara normal ya. Nah ini aku mau bahas lahiran anak kedua aku juga secara normal. Jadi memang guys, yang katanya ibu-ibu itu beda anak beda cara lahir itu ternyata memang bener loh. Karena aku ngerasain banget ternyata anak tuh beda-beda. Jadi 3 anak aku itu beda. Anak pertama normal, anak kedua normal, anak ketiga itu sesar. Nanti aku ceritain semua ya. Nah ini aku mau ceritain dulu anakku yang kedua. Jadi kalau anak aku yang pertama itu kan lahirnya itu agak lama ya, keluar tanda dari jam 9 pagi, terus pecah ketubannya jam 12 malam, bukaan lengkap jam 4, lahirnya itu jam 5.48 subuh. Jadi agak lama rentangnya. Tapi menurut beberapa orang sih agak cepet, cuman menurut aku agak lama karena kayak sakitnya tuh kayak sakit nggak terlalu nyakitin, tapi dia lama prosesnya gitu. Nah itu anak pertamaku. Nah anak kedua aku ini, karena aku udah pengalaman dari anak pertama, mungkin waktu itu aku sih introspeksi dirinya tuh kurang olahraga dan juga kurang gerak kali ya, karena anak pertama tadi. Nah di anak kedua ini aku tuh kayak ya udahlah, namanya juga lagi hamil harus banyak gerak, dan juga memang kan kita waktu itu kan aku lahirnya tuh aku hamil itu ada anak umur 3 tahun ya, jadi memang gendong iya, ngerjain kerjaan rumah iya, terus juga olahraga juga iya, jadi memang banyak sekali kerjaan yang aku kerjain dari hari-harinya. Jadi memang mungkin badan aku tuh kuat gitu kayak gitu. Nah jadi waktu itu aku juga memang udah mulai senam hamil, terus juga ikut-ikutan yoga juga dari trimester kedua gitu ya. Dan memang klinik yang aku pilih kedua ini itu nyediain yoga dan juga memang agak pro ke ibu-ibu yang memang mau yakin lahir normal gitu ya. Jadi memang dia itu nyediain gitu. Nah jadi pas anak kedua aku ini, karena tadi aku sudah menyiapkan diri mau lahiran normal dan juga memang udah banyak gerak, dan juga memang gimana ya, aku tuh nggak terlalu dirasain banget loh hamil anak kedua itu hamilnya. Jadi ngendong anak ya tetap, kerjain kerjaan rumah ya tetap, terus juga olahraga juga ya tetap, lari jalan gitu ya. Nah waktu itu pas siang hari awalnya itu aku ada muncul tanda kayak jam 8 pagi itu kayak ada tanda bulan puasa waktu itu ya. Jadi aku tuh tetap puasa. Nah waktu itu pagi-pagi jam 8 tuh keluar tanda kayak lendir gitu. Ya udah, aku kan udah anak kedua ya, jadi udah tahu itu tanda lahiran gitu. Saya bilang sama suami bahwa aku udah keluar tanda, nggak usah kerja, nanti takutnya tiba-tiba mau lahiran. Nah pas itu kan aku karena ngerasa agak memperlente sih, jadi memang banyak gerak waktu itu. Jadi memang ternyata banyak gerak bener loh, untuk ibu hamil itu harus banyak gerak memang untuk mengurangi rasa sakit dan juga memperlancar anak itu keluar ke jalan lahir. Nah jadi pas jam 8 itu aku masih aktivitas, masih nyuci baju, masih cuci piring, masih nyapu, masih ngepel, terus masak juga, karena aku pikir kalau nanti aku udah lahiran aku nggak bisa lagi nyuci nyuci baju, nyuci piring, ngepel segala macam itu. Jadi aku semuanya bersihin semua biar nanti pas aku pulang dari lahiran rumah itu bersih dan nggak terlalu banyak kerjaan rumah gitu. Nah dan memang benar, kalau kita udah keluar tanda terus kita bawa aktivitas, ternyata memang rasa sakitnya itu agak berkurang, nggak terlalu dirasain banget, tapi aku tuh ngerasa kok kayak kontraksi nyut gitu. Nah terus sampailah jam 4 sore kan, jam 4 sore itu baru keluar rasa sakit yang agak teratur. Jadi memang kalau kita mau lahiran itu kontraksinya itu teratur sakitnya ya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sekalian ngerasain sakit yang masih 1 jam sekali, 2 jam sekali, 30 menit sekali, tapi nggak teratur jaraknya, kadang 30 menit, kadang 2 jam, kadang sejam, itu berarti masih lama ya. Tapi kalau misalnya udah 20 menit sekali, terus per 20 menit, nah itu sakit, itu artinya udah semakin mendekati mau lahir gitu. Jadi aku pasang alarm waktu itu ya, jadi aku catetin 20, 10. Nah jam 6 sore maghrib itu udah 10 menit sekali, tapi aku belum ke bidan karena memang sakitnya itu masih bisa ditahan dan juga masih teratur 10 menit sekali. Jadi memang waktu itu kan kalau 10 menit sekali itu masih dibukaan 2 atau 3 biasanya ya. Jadi waktu itu masih aku tahan di rumah 10 menit sekali, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah udah di kasur gulingan, tapi rasanya itu udah sakit ya. Nah aku hitung 10 menit sekali, itu nggak lama, jam 8 malam itu habis isya itu udah 5 menit sekali, teratur ya 5 menit sekali, per 5 menit 5 menit sakit, 5 menit sakit. Terus jam 9 itu udah 3 menit sekali. Nah
aku pikir udah kalau udah 3 menit sekali itu biasanya dalam hitungan jam itu biasanya lahir gitu kan, apalagi anak kedua kan. Akhirnya ya udah ngajakin suami ke bidan, ayo Pak kita ke bidan karena udah sakit 3 menit sekali. Akhirnya ke bidan, sampailah ke bidan itu jam 10. Jadi pas jam 10 itu sampai kan sakitnya itu masih 3 menit sekali ya awalnya ya. Pas sampai ke bidan itu baru bukaan 3. Akhirnya dibilangin Bu bidan kan, katanya Bu lahiran anak pertama gimana, lama atau sebentar? Aku bilang kan lahiran anak pertama itu jam 12 pecah ketuban, jam 5.48 lahir Bu. Terus kata Bu bidan tuh agak lama ya, ya udah Ibu gulingan aja dulu di sini karena mungkin lahirnya 4 jam 5 jam lagi gitu, karena pas dicek juga kan baru bukaan 3, mungkin subuh baru lahir kata Bu bidan itu. Terus aku bilang kayak gini, tapi Bu sakitnya udah makin sering. Ya Bu nggak apa-apa katanya, ditunggu aja, mungkin subuh baru lahiran. Waktu kan jam 10 malam kan. Ya udah akhirnya kita di ruangan gitu, nunggu di ruangan sambil aku olahraga, jimbol dan juga gerak-gerak terus ya biar cepat anaknya lahir turun. Nah baru 9.30, baru 30 menit aku main jimbol itu, kok tiba-tiba rasa sakitnya itu sakit banget. Sakitnya tuh melebihi sakit dari anak pertama. Makanya tadi kataku anak pertama itu nggak terlalu sakit, karena aku bilang anak kedua itu sakitnya lebih sakit daripada anak pertama. Nggak kebayang pokoknya sakitnya tuh kayak nggak kebayang lah 10 kali lipat dari anak pertama sakitnya. Jadi tiba-tiba aku tuh kayak teriak nangis sakit gitu, bilang sama Bu bidan sakit. Terus kata Bu bidannya, Bu nggak bisa dicek lagi karena baru setengah jam yang lalu dicek. Kalau dicek lagi takutnya nanti membengkak dan juga infeksi yang di bawahnya gitu ya. Nah jadi nggak dicek lagi, tapi kalau ibu memang benar-benar ngerasa sakit katanya, ya udah kita pindah ke ruang bersalin aja. Nah akhirnya pindahkan ke ruang bersalin walaupun baru jam 9.30, baru setengah jam kan. Ya udah akhirnya Bu bidannya ke ruangan kan, bilang kayak gini, Bu nanti kalau misalnya ada apa-apa panggil aja ya gitu. Nah waktu itu memang lagi bulan puasa ya, jadi Bu bidannya mungkin mau tidur istirahat karena mau bangun sahur. Ya udah akhirnya aku nikmatin sakitnya, dan ternyata selang berapa menit dari situ sakitnya luar biasa, tambah luar biasa, sampai aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa, napas pun susah, pokoknya sakit banget, sakitnya lebih sakit anak pertama. Sampai aku teriak, aku nggak mau lagi lahiran normal, aku maunya lahiran sesar kayak itu kan, nggak mau lagi lahiran normal, maunya sesar aja. Akhirnya dibilangin suami ya udah sabar, sampai aku tuh baca Al-Fatihah nggak kesebut, nggak bisa gitu, napas pun susah gitu. Nah akhirnya jam 9.45 itu pecah ketuban, terus langsung pecah ketuban, langsung teriak, Pak ini ketuban. Dan pas suami lihat ternyata kepalanya itu udah di jalan lahir, udah keluar, udah kelihatan di luar. Dia suami lari, ngatok-ngatok ibu bilang, Bu tolongin, ini kepalanya udah keluar. Bidannya lari, terus pas dilihat ternyata memang bener, ternyata memang kepalanya itu udah di jalan lahir, dan katanya mau lahiran. Ya Bu jangan geden dulu ya, ditahan dulu, jangan digeden dulu nanti. Jadi bidannya baru siap-siap gitu. Jadi pas waktu itu ya udah akhirnya berapa menit dari situ disuruh ngeden, akhirnya langsung keluar babynya. Jadi memang dalam hitungan 45 menit, jadi mungkin 50 menit kali ya, 50 menit itu anaknya lahir dari bukaan 3 sampai lahir. Cepet banget prosesnya, tapi memang sakitnya itu luar biasa. Jadi memang kalau anak pertama sakitnya menye-menye ya, sakitnya itu kayak sakit tapi masih bisa ditahan, sakit enggak gitu. Tapi pas anak kedua sakitnya sakit luar biasa, tapi dia cepet banget lahirnya. Nah kalau dibilang enak, nggak ada yang enak, tapi kalau dibilang sakitnya sekalian, anak-anak yang kedua. Jadi sakitnya itu sekalian tapi langsung keluar gitu. Jadi kita langsung lega. Nah alhamdulillahnya lagi anak kedua ini, karena aku udah dari awal belajar ngeden dan juga diajarin Bu bidannya jangan teriak, ngedennya itu biasa aja, dari tarik napas terus tiup dari mulut gitu ya. Jadi aku alhamdulillah nggak ada jahitan, dan lahiran setelah lahiran nggak ada jahitan tuh benar-benar enak banget. Jadi kayak cuman keras aja gitu. Jadi pas setelah lahiran kita itu bisa aktivitas kayak biasa. Memang susah sih, tapi aktivitasnya itu kayak
kayak enggak anak pertama yang banyak lahir jahitan ya. Jadi anak pertama itu kan memang digunting, jadi jahitan itu sekitar 18 jahitan luar dalam waktu itu. Nah kalau pas anak kedua ini nggak ada jahitan, jadi memang benar-benar enak banget lahiran nggak ada jahitan itu. Jadi kita jalannya masih mudah, masih biasa, duduknya juga masih biasa, dan kita bisa aktivitas setelah lahiran, mau ngasih asi anak, mau gendong anak, mau baju anak tuh enak banget gitu. Cuman jadi kita tuh nggak bisa aktivitas kayak aktivitas berat ya, tapi kalau jalan kalau segala macam itu udah enak banget anak kedua. Pokoknya semoga kalian semua itu bisa mempersiapkan diri untuk lahiran normal dan juga bisa tanpa jahitan. Sumpah enak banget loh lahiran tanpa jahitan itu. Nah itu cerita anak kedua aku. Nah itu aja sharing aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.